Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Teruruk, stambuk F551-19038. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang materi minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Nah, kita masuk pada minimum spanning tree. Apa itu minimum spanning tree? Minimum spanning tree atau pohon rentang minimum atau pohon rentang berbobot minimum adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis H, suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Kemudian, algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung didasarkan pada algoritma minimum spanning tree umum. Pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G sedemikian sehingga T adalah pohon. Pada keadaan awal, sisi-sisi sudah diurut berdasarkan bobot membentuk hutan atau forest. Hutan tersebut dinamakan hutan merentang atau spanning forest. Dari sisi dari graf G ditambahkan ke T jika tidak membentuk sirkuit di T. Adapun sifat dari algoritma Kruskal ini, yang pertama yaitu bekerja tidak hanya dengan grafik diarahkan, yang kedua bekerja dengan bobot dan tidak grafik tertimbang, tetapi lebih menarik apabila lebih yang berbobot. Yang ketiga, Kruskal adalah jenis algoritma yang menghasilkan solusi optimal minimum spanning tree. Langkah-langkah dalam algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lakukan pengurutan terhadap setiap sisi dari graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar. Yang kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n kurang 1, di mana n adalah jumlah simpul di graf. Nah, kita masuk pada contoh kasus. Di sini kita sudah mempunyai graf, di mana graf di sini saling terhubung. Kemudian kita urutkan dari bobot yang paling kecil. Nah, yang pertama yaitu DF, di mana nilainya 5. Kemudian AB, di mana nilainya 6. Selanjutnya EG, di mana nilainya 6. AD 7, CE 7, BC 8, B ke E 8, F ke G 8, B ke D 9, E ke F 9, D ke E 15. Nah, kita coba membuat satu pohon dengan menggunakan bobot terkecil, di mana yang pertama yaitu D ke F 5. Lalu kita hubungkan selanjutnya yaitu A ke B 6, kemudian E ke G 6, selanjutnya A ke D nilainya 7, C ke E 7, kemudian B ke C 8. Nah, pada BE, FG, BD, EF, dan DE, mengapa kita tidak menghubungkannya? Karena jika kita hubungkan, maka akan terjadi sirkuit di salah satu jalur, di mana itu melanggar aturan dari algoritma Kruskal ini sendiri. Nah, kemudian kita hitung total bobotnya, di mana total bobot kita jumlahkan dari sisi yang pertama. Dari yang pertama yaitu D ke F 5, D ke A 7, ditambah dengan A ke B 6, kemudian B ke C 8, C ke E
7. Yang terakhir, E ke G 6. Maka total bobotnya yang didapat yaitu 39. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.